Minggu lalu saya berbicara tentang konsekuensi kehidupan orang percaya, kehidupan anak-anak Allah. Di saat kita memanggil Dia Bapa, di saat kita menyapa Dia melalui doa kita, Bapa kita yang ada di sorga, maka kita yang memanggil dan menyebut Dia Bapa, ada konsekuensi hidup di dalamnya. Apa itu? Sebagaimana Allah yang kita sembah adalah kudus, Alkitab katakan, kuduslah kamu senantiasa. Ini konsekuensinya. Dan pagi hari ini ada beberapa poin yang nanti akan saya kaitkan lagi dengan poin atau materi minggu lalu. Namun sebelumnya mari saya mau bawa kita merenungkan begini. Saudara perhatikan doa Bapa kami. Dalam kalimat Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Minggu lalu kita sudah sedikit membahas tentang konsekuensi ketika kita menyapa dan memanggil Dia Bapa. Nah, sekarang kita masuk kalimat yang kedua, kata kami. Nah, tentu Tuhan Yesus ketika mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-murid, tidak asal nyerocos ngomong tanpa punya maksud dan tujuan untuk Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Nah, Bapak Ibu, terkadang kita mengabaikan kalimat demi kalimat di dalam doa ini. Bahkan doa ini hanya sekedar kita hafal, kita tahu menyebutnya, menyampaikannya di dalam doa. Tapi seberapa banyak kita hari ini ketika kita menyampaikan kalimat per kalimat, kata per kata di dalam doa ini, terus kita memahami, terus sungguh-sungguh kita tahu maknanya, memahami apa sih tujuan Yesus mengajarkan doa ini kepada murid-murid sampai kepada kita hari ini. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mempelajari lebih jauh kalimat per kalimat yang ada di dalam doa Bapa kami, terlebih dulu pagi hari ini saya mau membuat kita segar kembali mengingat apa sih itu doa. Atau doa itu apa? Bagi saudara doa itu apa? Ya, tentu akan bermacam versi saudara akan temukan jawaban seandainya saya bertanya satu persatu dalam kehidupan kita hari ini. Ada 50 lebih 60 orang kita di tempat ini, tentu bervariasi jawabannya. Tapi saya mau bawa kita untuk memahami apa yang dimaksud dengan doa dari perspektif Alkitab. Karena kalau kita mau jujur ya Bapak Ibu, saya melihat bahwa banyak doa yang kita naikkan atau cara kita berdoa itu terkontaminasi dengan cara berdoa kepercayaan-kepercayaan lain. Bahkan lebih apesnya lagi, ada orang Kristen berdoa kayak doa minta sesuatu kepada dukun. Ada loh. Nah, kalau doa macam begini, kira-kira bagaimana itu kehidupan orang Kristen macam itu? Bahkan ada orang Kristen kalau mau disuruh doa gemetar dia. Loh, om kok tahu? Iya, karena saya gitu dulu, makanya saya tahu. Kalau orang Kristen sampai nggak tahu berdoa, saya khawatir hubunganmu dengan Tuhan itu pasti kacau itu. Pasti kacau. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mungkin kedengarannya simpel ya, kalau kita berbicara doa. Mungkin kedengaran bagi telinga kita yaitu suatu hal yang om, ngapain juga om bahas tentang doa. Tapi pagi hari ini saya coba untuk membawa kita memahami lebih dalam tentang doa ini, terkait dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid, doa Bapa kami. Nah, contoh pertanyaan sederhana begini, saudara pernah nggak berpikir apa murid-murid nggak tahu berdoa hari itu? Pasti tahu kan?
Kalau bicara soal doa, orang Yahudi itu sampai hari ini mereka luar biasa. Dan saya tidak ragukan 12 murid yang dipilih Yesus hari itu pun pasti tahu berdoa. Menurut cara berdoa orang Yahudi. Tapi pertanyaannya, kenapa Yesus ajarkan doa Bapa kami lagi kepada murid-murid? Apakah doa yang selama itu dinaikkan oleh murid-murid salah doanya, atau murid-murid yang salah berdoa sehingga harus lagi Yesus mengajarkan doa Bapa kami? Pernah nggak kita mempermasalahkan ini? Nah, sekarang kita mempermasalahkan. Sebagaimana Yesus mengajarkan kurang lebih 2000 tahun kepada murid-murid doa Bapa kami, hari ini pun saya mau menyegarkan kita. Apakah kita juga sudah benar dalam berdoa? Apakah doa Bapa kami yang mungkin kita sering naikkan, apakah kita tahu maknanya? Apakah kita sungguh-sungguh memahami kalimat per kalimat, kata per kata di setiap doa Bapa kami yang kita naikkan? Atau sekedar kita hafal mati di kepala? Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, setiap kepercayaan atau agama pasti punya cara berdoa. Pasti punya cara berdoa masing-masing. Nah, itu artinya bahwa setiap kepercayaan dan agama itu menempatkan doa pada suatu hal yang penting dalam kehidupan mereka sebagai umat dan kepada yang disembah. Demikian kita dengan orang percaya. Nah, apakah selama ini kita menempatkan doa itu sebagai benar-benar nafas hidup? Nah, karena ada orang ngomong kalau orang Kristen itu doa itu adalah nafas hidup. Artinya kalau orang Kristen nggak tahu doa, berarti dia hidup tapi mati. Siapa yang punya jam doa di sini? Jam doa yang memang rutin dibangun hari demi hari. Bapak Ibu, ini materi atau hal yang sederhana tetapi sering diabaikan. Nah, mari kita masuk sekarang pada kata kami, Bapa kami, kalimat kami atau kata kami. Bapak Ibu, pernah nggak saudara berpikir, kenapa dalam konteks doa Bapa kami ini Yesus mengajarkan harus menyebut Bapa kami? Kenapa nggak Bapa aja gitu? Bapa kan lebih enak, lebih simpel. Atau Bapakku. Kenapa harus kata kami? Nah, ini harus dipersoalkan. Pernah nggak kita mempermasalahkan ini juga? Kenapa nggak simpel-simpel aja Yesus mengajarkan doa Bapa? Cukup kan? Tapi harus ditambah dengan kalimat atau kata Bapa kami. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ini harus kita bedah hari ini. Ini harus kita bedah. Agar supaya ketika kita menaikkan misalnya doa Bapa kami ini, kita benar-benar memaknai dan memahami setiap kata per kata yang Yesus ajarkan di dalam doa ini. Loh, dahsyat loh, luar biasa loh doa Bapa kami ini. Kalau kita belajar sungguh-sungguh memahami makna kalimat per kalimat, kata per kata di dalam doa ini, dahsyat sekali. Sehingga saya boleh katakan saya menemukan suatu formula kehidupan orang Kristen itu termuat di dalam doa ini. Rumus supaya bagaimana orang Kristen itu punya hubungan dengan Allah yang ideal, yang baik, yang indah di dalam doa. Bagaimana orang Kristen tidak punya kekhawatiran, tidak punya ketakutan menghadapi apapun, terjawab dalam doa ini. Dan bagaimana kita tahu bahwa Allah menyiapkan suatu berkat yang kekal dalam kehidupan kita? Ada loh dalam doa ini. Tapi kita nggak serius mau belajar untuk memahami doa ini. Padahal doa ini saya katakan tadi bahwa sebenarnya ini adalah formula, rumus lengkap bagaimana hidup kita adalah hidup yang indah selama kita di bumi, dan indah pula ketika kita ada dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Oh, luar biasa doa. Minggu lalu saya katakan kalau kita GPTI hampir-hampir nggak pernah
disinggung tentang doa ini. Ya kan? Kalau di gereja-gereja lain, puji Tuhan, mereka masih punya liturgi, tata cara ibadah yang mengharuskan jemaat mengucapkan doa ini. Nah, kita 10 tahun saya di sini, mungkin baru hari ini lagi saya bongkar atau bedah doa Bapa Kami ini untuk kita ingat kembali. Mari, belum terlambat untuk kita bongkar lagi atau bedah lagi doa Bapa Kami ini, untuk kita memahami, melihat bagaimana berkat yang Tuhan siapkan dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Nah, kita mulai lagi, kita masuk dalam kalimat kata, kita mulai dari kata kami, kita masuk dalam kata kami. Saya menemukan kurang lebih ada 4 kebenaran. Nggak tahu saudara nanti pulang di rumah, saudara berdoa, saudara gali lagi, mungkin Tuhan cerahkan kita, singkapkan lagi poin-poin berikut dalam menyangkut doa Bapa Kami. Tapi setidaknya pagi hari ini 4. Menyingkat waktu, saya mulai langsung ya. Yang pertama, saudara perhatikan, kenapa Yesus mengajarkan murid-murid doa Bapa Kami? Enggak Bapa aja gitu, atau Bapakku. Kenapa harus Bapa Kami? Yang pertama yang saya temukan begini. Saya mengingat suatu ayat dalam Injil, dalam surat Roma pasal 15 ayat 7. Paulus katakan begini. Sebab itu, Paulus katakan begini, sebab itu terimalah suatu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Dari Roma 15 ayat 7 ini saya menyimpulkan kenapa Yesus mengajarkan doa Bapa Kami kepada murid-murid. Kata kami dalam doa ini mengandung suatu berkat yang luar biasa, mengandung suatu pengertian yang perlu kita pahami secara benar. Tentu tidak asal ngomong Yesus ketika mengajarkan doa ini, tapi punya tujuan. Nah, kata kami di sini bertolak dari Roma 15 ayat 7. Saya menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus hendak mau menyampaikan atau mau menunjukkan bahwa Allah yang kita sapa Bapa Kami itu adalah Allah setiap kita orang percaya, bukan individu per individu. Coba bayangkan kalau Allah Bapa kita adalah Allah pribadi lepas pribadi, berkelahi kita di tempat ini. Enak aja kok ngomong, itu Allah setia. Jadi kata kami di sini mengandung bahwa Bapa yang kita sembah itulah adalah Bapa setiap kita orang percaya. Artinya bahwa setiap kita punya waktu, punya kesempatan, punya hak untuk datang berjumpa secara pribadi, lepas pribadi, menghadap tahta Allah dan berdoa serta mengagungkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Ini yang saya temukan. Jadi Bapa yang kita sembah bukan Bapa milik pribadi lepas pribadi, bukan Bapa milik kelompok tertentu. Coba seandainya Bapa yang di surga milik hanya orang GPDI, berantem gak kita dengan orang Gemit? Oh, berantem kita. Enggak bisa, itu Bapakku. Saudara-saudara kita yang di Katolik juga gak mau, kalau enggak, itu Bapakku. Nah, inilah indahnya Yesus mengajarkan doa Bapa Kami. Kata kami di sini tidak sembarang Yesus menempatkan kata itu. Sebab Yesus mau menunjukkan bahwa Bapa yang kita sembah adalah Bapa setiap kita orang-orang yang percaya di dalam nama Kristus Tuhan, Putranya yang tunggal. Jadi tidak ada orang yang dapat mengklaim bahwa itu Bapakku, bukan Bapakmu loh. Gak ada yang bisa mengklaim demikian. Dan gak ada kelompok yang bisa mengklaim itu hanya Bapak saya, atau itu hanya Bapak orang GPDI. Gak ada. Tapi Dia adalah Bapa setiap kita yang ada di tempat ini. Jadi dalam hal ini Yesus juga mau mengatakan bahwa ayo mari kita akui Dia secara bersama-sama sebagai Bapa kita yang ada di surga. Nah, kalau kita sudah menyebut Dia Bapa, kemarin saya sudah katakan konsekuensinya apa? Kita harus hidup seperti yang Dia inginkan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ada orang Kristen itu ngomong Bapa,
nama Bapa tuh asal nyerocos. Bahkan di saat berdoa, Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan. Tidak ada sikap menghormati, tidak ada sikap mengagungkan, tidak ada sikap menempatkan bahwa yang kita lagi ngajak komunikasi itu Bapa yang maha dahsyat, Bapa yang kekal adanya. Luar biasa. Nah, di pagi hari ini saya mau bawa kita untuk memahami hal bahwa mari kita punya Bapa yang sama. Melalui Kristus Tuhan, putranya yang tunggal, kita sanggup masuk sampai kepada wilayah ini, yaitu menyebut dia sebagai Bapa kita, Bapa setiap kita yang ada di tempat ini. Indah enggak hal ini? Luar biasa menurut saya. Nah, kalau dalam doa Bapa kami selanjutnya saudara perhatikan, terus ada kalimat juga yang berbunyi, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Iya kan? Ampunilah kami. Luar biasa Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Sehingga saya menyimpulkan kalau kita memahami benar setiap kalimat, kata per kata di dalam doa Bapa kami ini, saya katakan ini rumus kehidupan orang percaya mestinya. Ini formula yang tepat untuk bagaimana kita menikmati kemurahan Tuhan selama kita ada di bumi, bahkan sampai dalam kekekalan. Asalkan kita benar-benar ketika kita berdoa, Bapa, tolong, kita memang sadar bahwa kita ini anak. Yang kita lagi ajak omong kita ini orang tua kita. Dan bukan sembarang orang tua yang ada di sorga, Bapa yang memenuhi segala keperluan kita, Bapa yang memenuhi segala kebutuhan kita, Bapa yang sanggup menjawab setiap pergumulan, persoalan dan masalah setiap kehidupan kita. Masa kita dengan tidak punya rasa hormat berdoa, seakan-akan ya kita ngomong dengan teman biasa kita. Makanya kadang kalau saya sudah berdoa, kadang mau menyebut Bapa itu, waduh, menyebut nama Tuhan itu kadang bergetar ini hidup ini. Karena nama yang saya sebut itu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang indah, nama yang perlu diagungkan. Coba saudara kita ketemu bupati aja, kita harus sapa dia dengan hormat, kita harus sapa dia dengan baik, apalagi Tuhan kita. Ayo Bapak Ibu, itu sebabnya orang-orang Israel katakan dalam hukum Tauratnya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, kita orang Kristen hari ini sembarangan ngomong Tuhan. Malah yang saya katakan minggu lalu, habis ngomong nama Tuhan dibarengi dengan kata-kata yang gak semestinya harus keluar dari mulut kita. Jadi saudara perhatikan, kata kami, Yesus hendak mau menyampaikan bahwa Allah yang kita sapa dia Bapa itu adalah Bapa kita semua. Di mana kita tidak punya batas kapan aja kita mau datang ketemu orang tua kita. Monggo silakan dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, dengan hati yang sungguh-sungguh mau mengagungkan Tuhan. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Nah, saudara perhatikan. Artinya bahwa setiap orang percaya selain punya Bapa yang sama, memiliki pergumulan yang sama dalam kehidupan kekristenan. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Iya kan, kita punya pergumulan yang sama dalam hal ini. Dalam hal apa? Nah, 1 Petrus pasal 5 ayat 9 katakan,
Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita punya pergumulan yang sama. Artinya apa? Kita harus punya kesatuan di sini. Kita harus punya sehati sepikir di sini. Kalau kita mengatakan Bapa kita adalah Bapa setiap kita orang percaya, kita punya pergumulan yang sama, otomatis kita harus punya persatuan di sini. Nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi orang percaya di seluruh dunia itu memiliki pergumulan yang sama. Contoh, pergumulan dalam melawan si jahat, melawan musuh yang sesungguhnya. Ini loh musuh kita. Kita harus berkumpul bersama-sama, mendoakan satu dengan yang lain. Bagaimana kita sanggup tetap ada hari ini, terus beraktivitas dan sambil menghadapi segala tipu daya kuasa gelap. Harus bersama-sama jadi pergumulan ini. Saya berdoa buat setiap kita untuk terhindar dari malapetaka dan ancaman mara bahaya. Bergumul bersama-sama. Pernah nggak saudara ketika berdoa buat saya, boro-boro, tapi saya percaya di sini doa buat saya. Amin, amin. Puji Tuhan. Doakan saya Bapak Ibu, doakan saya, doakan Ibu Gembala, doakan pelayan-pelayan, doakan kami semua. Kami nggak bisa berdiri sendiri juga tanpa topangan doa saudara. Kami berdoa untuk setiap jemaat, jemaat juga berdoa untuk kami. Kita punya pergumulan yang sama Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kalau kita menyebut dia Bapa, kami yang ada di surga, itu artinya Bapa kita semua. Dan indah kalau kita punya satu orang tua. Artinya apa? Sama-sama kita dapat berkat yang sama. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, dari kata kami ini saya menyimpulkan kebenaran yang kedua demikian. Bertolak dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai ayat 14. Alkitab katakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, yang berikut yang kedua, kebenaran dari kata kami dalam doa Bapa kami. Saya menyimpulkan bahwa Yesus hendak mau menyampaikan suatu pesan bahwa Bapa kita yang ada di sorga adalah Bapa yang memberikan kasihnya dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimana tindakan kita sebagai orang tebusan? Kita pun harus mengasihi dia lebih dari apapun yang ada dalam setiap kehidupan kita. Lebih dari apa? Karena Yesus katakan inilah perintahku. Kalau perintah harus dijalankan. Kalau enggak berarti akan ada hukuman di balik perintah yang tidak kita jalankan dengan baik. Apa perintah Tuhan? Kita harus saling mengasihi, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Nah, mengasihi ini, kalau kita hanya bisa mengasihi teman, belum sempurna kasih kita. Tantangannya bagaimana kita mengasihi orang yang bikin sakit kepala kita. Nah, itu dia. Masalahnya di sini, bagaimana kita sanggup memberikan kasih yang tulus kepada orang yang menyakiti kita. Nah, ini masalahnya. Kalau kita hanya mengasihi orang yang karena baik dengan kita, punya relasi dengan kita, biasa itu. Orang yang tidak kenal Tuhan juga bisa melakukan hal yang sama. Tapi kekristenan beda Bapak Ibu. Kekristenan menuntut kasih itu nggak sempurna kalau kita nggak mengasihi musuh kita. Ayo. Kasih belum bisa dikatakan kasih kalau orang yang bikin kita sakit hati, kita mengasihi dia dengan tulus. Oh, belum bisa Om, nggak bisa Om. Dia jengkel, dia bikin saya sakit hati Om. Nggak bisa Om. Kalau kita menyebut dia Bapa kita yang ada di dalam
dalam kerajaan sorga. Konsekuensi yang berikut adalah kita juga harus menebar kasih kepada sesama manusia, siapapun dia. Harus menebar kasih. Tapi om, saya belum bisa mengasihi suami saya, om, dia bikin saya kecewa, om, dia bikin saya sakit hati, om. Saudara ingat janji nikah? Nah, tapi om, bagaimana saya mau mengasihi istri saya, om, kalau istri saya bikin saya seperti ini, om? Tidak ada alasan, Pak, Bu. Tidak ada alasan. Saya katakan dalam Facebook saya kemarin, kalau kita di dalam Tuhan, karena kehidupan kita ini tidak ada apa-apanya, dan kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sekalipun kehidupan kita ini dipenuhi dengan warna-warni percobaan, masalah, tantangan sini sana, tapi kalau bersama Tuhan, saya katakan, hanya maut yang dapat memisahkan aku dan kamu. Nah, itu dia. Hanya maut yang bisa memisahkan. Mari Bapak Ibu, yang kedua yang harus kita pahami adalah Yesus hendak mau menyampaikan suatu pesan bahwa Bapa yang kita sapa dia Bapa yang di surga adalah Bapa yang penuh kasih. Dan perintah Yesus untuk supaya kita membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita juga harus bisa menebar kasih. Harus bisa menebar kasih. Sekalipun orang yang di samping kita menjengkelkan kita. Sekalipun kita harus, Alkitab katakan bahwa kita harus mengasihi orang itu, tetapi perbuatannya kita harus enak dengan perbuatannya, tapi orangnya harus kita kasih. Itu Alkitab ajarkan. Tapi om, dia jahat, om. Kejahatannya saudara harus enak dengan kejahatannya, tapi orangnya harus kita kasih. Amin. Tidak ada yang ngomong kan? Amin. Nah, dipaksa baru bilang amin. Iya Bapak Ibu. Bahkan standar mengasihi sesama manusia, Yesus mengajarkan ekstrim dalam kehidupan kita. Coba saudara baca 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16, apa Yesus ajarkan di sana? Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Nah, ekstrim kan ayat ini? Kita belum bisa dikatakan mengasihi sesama kalau kita nggak berani menyerahkan nyawa kita untuk sesama. Nah, Yesus ajarkan ini. Kenapa dia berani berkata demikian? Karena dia sudah melakukannya lebih dulu sebelum kita melakukan. Harus berani menyerahkan nyawa. Karena Yesus sudah mengajarkan itu, mencontohkan itu dalam hidup kita. Demikian kita ketahui kasih Yesus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Berani gak? Berat kan? Tapi ini firman Tuhan. Menyerahkan nyawa artinya begini Bapak Ibu. Mungkin secara fisik kita belum berani menyerahkan hidup kita untuk orang lain, tetapi setidaknya kita berani bayar harga untuk siapapun mereka yang perlu diselamatkan untuk Tuhan. Berani memberikan nyawa artinya seberapapun harga orang itu, kita berani membayarnya asal dia selamat, percaya, ikut Tuhan. Bukan dengan bayar uang, bukan, tetapi bagaimana pelayanan kita, bagaimana cara kita untuk menyelamatkan dia. Jadi konsekuensi ketika kita memanggil Allah kita sebagai Bapa kita, kita harus bisa berani memberikan nyawa kita juga untuk saudara-saudara kita. Karena Allah yang kita sembah adalah Bapa kita semua. Dan apa yang sudah diajarkan oleh Bapa kepada Kristus dan dilanjutkan kepada gereja, gereja harus mampu melakukan itu. Nggak bisa enggak. Demikian kita ketahui
kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan hari ini adalah suatu hal yang perlu kita pahami dan mengerti secara baik. Berkaitan dengan doa Bapa kami yang mungkin sering kita naikkan di dalam setiap perkataan doa kita dalam kehidupan kita. Adakah kita memahami setiap kalimat yang kita ucapkan dalam doa ini? Kalau belum, mari kita belajar. Doa Bapa kami itu sekali lagi saya katakan, kalau kita memahami betul kalimat per kalimat yang ada dalam doa ini, itu kunci. Kunci sukses kita hidup di dunia ini. Sukses bukan berarti kita kaya raya, sukses dalam segala hal-hal materi, tetapi sukses menjalani kehidupan sekalipun ada tantangan, sekalipun ada mara bahaya, sekalipun ada godaan. Ini rumusnya untuk kita menghindari setiap itu. Karena kita punya Bapa di surga yang melihat setiap kita. Kalau gembala terbatas melihat, tapi kalau Tuhan, saudara mau sembunyi di lubang batu pun Tuhan tahu saudara di sini. Inilah Tuhan kita. Yang ketiga, Bapak, kata kami dalam konteks doa Bapa kami memiliki pengertian begini. Saya baca satu ayat, Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus hendak mau menyampaikan suatu pesan dalam kehidupan kita, bahwa kalau kita menyebut Bapa Allah kita adalah Bapa kita semua. Yang pertama, yang ketiga maksudnya, poin yang ketiga, Yesus sebagai yang sulung, kita yang kemudian harus mampu mencontohi hidup Yesus dalam setiap kehidupan kita. Kalau Yesus katakan bahwa Paulus katakan bahwa Yesus adalah yang sulung di antara banyak saudara. Yesus yang sulung loh di antara kita semua. Jadi sebagai kakak tertua yang sulung, kita adik-adiknya, saudara-saudaranya harus bisa mencontohi. Ada adik mana yang melawan sama kakak? Kalau ada adik yang melawan sama kakak itu kurang ajar. Iya kan? Paling kakak ya pasti ngamuk, marah. Kau siapa? Saya kakak. Kamu adik, kamu harus hormat saya, tunduk saya, dengar apa saya ngomong. Contoh dalam keluarga misalnya. Dalam keluarga mama saya ada 9 bersaudara. Papa, mama, atau opa saya, oma saya sudah tidak ada. Yang didengar adalah kakak tertua dalam keluarga itu. Mama adik yang paling bungsu ya hanya iya aja, apalagi dia perempuan. Itu etikanya. Dalam keluarga besar kalau papa mama sudah nggak ada, paling yang didengar kakak yang paling tua yang masih ada. Coba adik-adik, kalau kita merasa posisi kita sebagai adik, kakak omong, kita nggak dengar. Paling kurang disuruh keluar. Nah, berkaitan dengan ini, Yesus mau berkata begini, bahwa ketika kita menyebut Allah adalah Bapa kami yang ada di surga, Yesus adalah sulung, kita sebagai saudara-saudaranya harus bisa mencontohi hidup Yesus. Nah, pertanyaan sekarang bagi kita yang perlu kita bongkar atau perlu kita masalahkan, sudah nggak kita mencontohi hidup Yesus sebagai dia yang sulung dalam kehidupan kita? Kita nggak bisa membantah ayat ini loh. Ketika saya baca ayat ini, saya kata luar biasa. Dan saya nggak bisa membantah ayat ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Saudara yakin saudara umat pilihan nggak? Oh yakin kan? Kalau saudara yakin saudara umat pilihan, mau nggak mau, nggak ada tawar menawar dengan ayat. Kita harus serupa seperti gambar anaknya. Kata serupa dengan gambar anaknya ini artinya apa yang sudah diteladankan Yesus, apa yang sudah Yesus ajarkan,
kita harus ngikutin. Nggak bisa tawar-tawar. Nggak ada tawar-menawar. Jadi saya katakan bahwa ayat ini nggak bisa dibantah sama sekali. Mau nggak mau kita harus lakukan. Kita harus berupaya, berjuang semaksimal mungkin untuk kita bisa serupa seperti gambar anaknya. Yaitu hidup kita harus sepadan dengan hidup Yesus. Harus mencontohi setiap kehidupan Yesus. Karena konsekuensinya kalau kita memanggil dia Bapa kita, ya ini sekali lagi, ini konsekuensi yang harus kita pikul dalam kehidupan kita. Karena Yesus adalah saudara sulung kita. Kita yang kemudian kita harus mencontohi setiap pola hidup Yesus dalam setiap kehidupan kita. Nah, proses menjadi saudara di dalam Kristus ini luar biasa Bapak Ibu. Coba saudara lihat 2 Korintus pasal 6. Apa Paulus ajar di sana? 2 Korintus 6 ayat 17-18. Proses menjadi saudara bagi Yesus itu enggak hanya jadi orang Kristen dan rajin ke gereja. Tidak sebatas itu Bapak Ibu. Paulus katakan begini 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku, kata Tuhan, akan menerima kamu. Nah, lihat. Untuk menjadi saudara di dalam Kristus, kita menempatkan diri sebagai Yesus sebagai yang sulung. Itu enggak mudah. Enggak sebatas kita jadi anggota gereja. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengaku aku anak Tuhan, Yesus adalah Tuhanku, tapi hidup ngawur di luar, nggak bisa. Keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu. Konteks ini berbicara kepada jemaat Korintus. Paulus tekankan kalau kita mau menyapa dia sebagai Tuhan, raja kita jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak menyembah Allah yang benar. Ayat 17, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 18, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Inilah proses menjadi saudara bagi Kristus. Ini prosesnya, tahapannya di sini. Jadi saudara bagi Kristus itu nggak semudah yang kita bayangkan hari-hari ini. Nggak mudah Bapak Ibu. Karena kita harus memisahkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Dan dikatakan jangan menjamah apa yang najis. Nah, ini proses jadi saudara bagi Kristus ini. Kita nggak mungkin bisa menjadi saudara bagi Tuhan kalau kita nggak berani masuk dalam proses menyempurnakan atau proses disempurnakan. Nggak mungkin. Makanya selalu saya katakan, ayo kita sama-sama berjuang. Matikan keinginan daging ini. Sangkali setiap keinginan daging yang tidak berkenan bagi Tuhan. Kita harus bisa berani mengkhianati daging kita. Kalau nggak berani masuk dalam proses ini, nggak mungkin kita bisa jadi saudara bagi Tuhan. Nggak mungkin. Tapi ini yang Tuhan mau. Kalau kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, inilah konsekuensinya dalam kehidupan kita. Kata kami dalam doa Bapa kami ini bukan sekedar Yesus taruh di situ supaya kalimat doanya itu panjang, enggak. Kalau saudara lihat konteks itu, Matius pasal 6 tadi, Yesus sedang berbicara perihal doa. Yesus tekankan kepada murid-muridnya, jangan kamu berdoa seperti saudara-saudaramu. Doanya panjang-panjang, diulang-ulang, suka berdiri di jalan, supaya diri mereka itu menonjol, bukan Tuhan yang dipermuliakan. Yesus sedang mengajar, konteksnya Yesus mengajar murid-murid ketika itu, supaya kalau berdoa itu jangan munafik.
Coba saya lihat konteksnya itu, benar nggak konteksnya seperti itu? Nah, Bapak Ibu, yang ketiga yang saya mau katakan, saya ulang lagi, bahwa kalau kita menyebut dia Bapa kami yang ada di sorga, artinya bahwa kita harus bisa menjadi saudara bagi Kristus. Dan proses menjadi saudara bagi Kristus bagi kita orang Kristen ini bukan sebatas kita masuk gereja, terlibat pelayanan, jadi pelayan, jadi majelis, jadi penatua, jadi apa segala macam. Terus kita sudah menempatkan diri, oh saya bersaudara dengan Tuhan. Enggak ada konsepnya seperti itu. Kalau mau jadi saudara bagi Kristus, kita harus bisa masuk dalam proses. Proses apa? Proses disempurnakan oleh Tuhan. Proses disempurnakan ini enggak mudah. Sakit itu. Tapi kita enggak ada cara lain. Yesus tidak mengajarkan jalan alternatif untuk kita disempurnakan. Ada jalan mudah untuk masuk penyempurnaan. Tidak ada. Tidak ada. Coba saudara belajar. Coba saudara baca Alkitab. Apakah Yesus punya jalan alternatif untuk kita masuk proses disempurnakan? Tidak ada. Selain apa? Hidup seperti Yesus hidup. Makanya Yesus dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Predikat ini disematkan Bapa di sorga kepada mereka yang masuk dalam proses dan rencana Allah. Kalau enggak bisa. Tidak tertutup kemungkinan kita juga bisa dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Asal kita mau jadi sama seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu, mari kita camkan, kita renungkan, apakah kita sudah masuk dalam proses untuk menjadi saudara bagi Kristus atau enggak? Wah, ini tantangan. Tetapi tidak ada, saya katakan tidak ada cara lain, tidak ada alternatif lain. Ini satu-satunya jalan. Ini cara supaya kita jadi serupa, segambar seperti putra tunggal. Matius 12 ayat 50. Matius 12 ayat 50 dikatakan begini. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Mau jadi saudara bagi Yesus? Alkitab katakan, siapapun dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Masalah yang perlu kita bahas, yang perlu kita masalahkan adalah, sudah gak kita melakukan kehendak Bapa? Nah ini dia. Saya gak mungkin bisa jadi saudara bagi Kristus kalau saya gak melakukan kehendak Bapa. Kalau saya munafik dalam pelayanan ini, saya nggak mungkin bisa menjadi saudara bagi Kristus. Kalau saya nggak mengungkapkan kebenaran secara murni dan benar, saya juga nggak bisa menjadi saudara bagi Kristus. Sekalipun berat, sekalipun kata orang nggak mungkin, tapi bagi Allah yang aku sembah, Dia adalah Bapakku yang di sorga, segala sesuatu pasti mungkin. Karena kita diberi fasilitas. Firman Tuhan itu fasilitas untuk kita dapat hidup sempurna, sama seperti Kristus hidup. Roh Kudus itu fasilitas yang diberikan Bapa supaya gereja Tuhan tetap berjalan dalam kebenaran seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Dan fasilitas yang lain yang Tuhan berikan adalah bagaimana proses yang terjadi dalam hidup. Proses itu cara Tuhan untuk memurnikan setiap kehidupan kita. Kejadian-kejadian, hal-hal yang terjadi dalam segenap hidup, dalam setiap langkah hidup kita, itu cara Tuhan untuk membentuk kita. Itu cara Tuhan untuk membentuk kita. Jadi kita jangan mengabaikan sekecil apapun kejadian dalam kehidupan kita. Coba saudara lihat, apa maunya Tuhan dalam setiap kejadian itu. Tentu ada maksud Tuhan di balik itu.
melanda dunia hari-hari ini, corona misalnya. Ada maksud Tuhan di balik semua yang terjadi hari-hari ini. Ada tujuan Tuhan di dalam semuanya. Jadi Bapak Ibu, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, Yesus katakan, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibu. Nah Bapak Ibu, mari kita memaknai setiap kalimat, butir kalimat di dalam doa Bapa kami secara benar dan baik. Agar benar-benar ketika kita menaikkan doa kita, baik doa Bapa kami ataupun doa-doa pribadi yang kita naikkan, kata kalimat yang kita ucapkan benar-benar adalah kalimat yang sungguh-sungguh menghidupi hidup kita dan menyenangkan hati Tuhan. Karena doa itu bukan hanya sekedar meminta dan memohon. Nah, topik ini ada topik sendiri, nanti kita bahas di kemudian hari. Karena doa orang Kristen itu lebih besar mana, meminta atau mau melakukan kehendak Bapa. Lebih banyak memohon dan meminta kepada Bapa. Tuhan, aku lo lagi bergumul ini, Tuhan aku lo lagi butuh ini, Tuhan aku minta ini, Tuhan aku minta itu. Kebanyakan doa orang Kristen itu hanya doa meminta. Doa itu bukan hanya sekedar memohon Bapak Ibu. Kalau doa orang Kristen hanya sekedar memohon, saudara belum bisa dikatakan mengerti hati Tuhan dengan baik. Garis besarnya itu doa itu komunikasi, dialog dengan baik. Pernah nggak kita berdoa tanpa meminta apa-apa? Hanya ingin komunikasi dengan Tuhan, hanya ingin berdoa, berdialog dengan Tuhan secara pribadi. 30 menit, 60 menit, tidak meminta apa-apa, tidak punya tujuan untuk Tuhan, aku lo punya pergumulan, enggak, tapi hanya ingin rindu untuk komunikasi, berdialog dengan Tuhan. Kalau saudara belum pernah lakukan ini, belajar, coba belajar. Saya mau katakan, saudara akan temukan suatu titik nanti, saudara nggak akan mau keluar dari hadirat Tuhan. Indah sekali, betapa agung, betapa dahsyat, betapa gentarnya kita kalau kita memanggil Dia Bapakku, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga. Itu saya sedang praktekkan hari-hari ini. Saya bilang, Tuhan, aku dalam doa kali ini aku gak mau minta apa-apa Tuhan. Aku hanya mau duduk diam, mau coba dengar suara Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang Tuhan mau untuk aku. Fleksibel kita. Jadi Bapak Ibu, 3 kebenaran di dalam kata kami, dalam doa Bapa kami harus kita maknai dengan benar. Agar supaya kita tahu bahwa Allah yang kita sapa Dia adalah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, adalah Allah kita semua, Bapa kita semua. Dan kalau Dia adalah Bapa kita semua, maka wajiblah hukumnya untuk kita juga hidup seperti apa yang Bapa inginkan melalui Kristus yang kita sembah, yang kita panut, yang menjadi panutan hidup kita. Dan kalau kita berkata bahwa Dia adalah Allah Bapa kita yang ada di sorga, maka kita harus berjuang untuk jadi serupa, segambar seperti putra tunggalnya. Nah, proses untuk menjadi saudara bagi Kristus ini jangan saudara abaikan. Ini perlu keseriusan dalam kekristenan. Kita percaya bahwa indah pada waktunya Tuhan pasti akan berkata, Bapa kita yang ada di sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berdoa. Tuhan Yesus memberkati.